وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطيعوا النصيحة لمن قال لله بكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبعد Jumat yang semua kita senantiasa memperhatikan kondusivitas kesadaran jiwa dan kesadaran diri kita terhadap perkara-perkara yang paling utama dan paling dekat untuk membuktikan zikir ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal-hal yang senantiasa harus dipastikan terkait dengan kesadaran hati, dan kesadaran hati itu dengan ilmu, dan ilmu itu dibuktikan dengan adanya pengamalan, dan amal itu ada keistiqomahan, ada kesabaran, dan hanya hati-hati yang kemudian senantiasa mendapatkan kelayakan daripada hidayah taufik, hidayah yang kemudian membuat seseorang yang tidak hanya sekedar tahu, tidak hanya sekedar mau tahu, tidak hanya sekedar yang mengetahui kebenaran hakikat daripada ibadah dan ubudiyah keabsahan kepada Allah, tapi hati selalu berbicara. Hati yang berbicara, hati yang selalu merencanakan, hati yang selalu berpikir, hati yang selalu memperhatikan, hati yang selalu mau sadar untuk mengambil peringatan, nasihat dan kesempatan untuk membuktikan daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah semua perkara-perkara yang dimulai daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada hal-hal dilarang, sehingga setiap kita tidak menjadi alasan ketika seseorang yakni mungkin belum terlihat baik, mungkin yakni masih terjerumus kepada hal-hal yang diharamkan, hal-hal syubhat, dan dengan mudahnya dia meninggalkan ketaatan kepada Allah sebagai bukti ubudiyah yang paling utama. Dia kemudian merasa tidak pede atau merasa tidak pantas untuk beribadah kepada Allah, padahal itu adalah hakikat, itu adalah hidup. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Hakikat kehidupan seorang itu adalah sejauh mana kemudian dia terbukti memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Dan panggilan Allah dan Rasulnya yang paling utama adalah hal yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tentunya di setiap Jumat khatib menasihati pada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk memperhatikan dari bukti-bukti itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perkara-perkara daripada bukti ketakwaan, menjalankan perintah, meninggalkan yang dilarang, adalah hal-hal yang menjadi SOP terpenting seorang itu memang benar. Ada tauhid, ada bukti ketakwaan, ada bukti dia mendapatkan kelayakan daripada kepatuhannya, tunduk kepatuhannya, sehingga ketika ajal itu menjelang, dia benar-benar akan terlayakkan, tersaksikan pada keadaan yang betul-betul senantiasa diperingatkan, diwasiatkan setiap Jumat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian ada semua mati kecuali dalam keadaan iman Islam. Hadirin kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian pula konsekuensi kita sebagai seorang yang bertauhid kepada Allah juga ada hal-hal yang berkenaan dengan muamalah, dengan hubungan kepada kemanusiaan, dengan hubungan kepada saudara-saudara sesama muslim, apalagi kemudian tanggung jawab daripada hal-hal yang kemudian Allah berikan nikmat di antara kita dengan keadaan-keadaan yang berbeda-beda, dari mulai kekuasaan, dari mulai keahlian, dari mulai harta, dari mulai kesehatan, bahkan daripada kepiawaian, keahlian dan sebagainya.
maka semua ini adalah bagian yang harus dipastikan berada pada kehendak Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Karena ada saja seseorang yang diizinkan dia menikmati nikmat, dia memiliki keahlian, tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut daripada kelayakan, daripada bukti kesyukurannya, dari bukti kelayakannya. Dia memaksimalkan daripada nikmat yang diberikan, betul-betul berada pada apa yang dimau oleh Allah Subhanahu wa taala pada kehendak syariatnya. Bisa saja seseorang yang dibiarkan hidup, diizinkan hidup, tapi kehidupannya tidak berada pada apa kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala secara syariatnya. Karena seseorang ketika dia sudah kemudian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dia bilang, maka tidak ada alasan-alasan yang kemudian bisa menjadi hujjah ditegakkan di hadapan Allah, kecuali semua perkara-perkara itu memang kemudian telah Allah menegakkan hujjah terlebih dahulu semasa dia hidup di dunia. Bahkan penghuni neraka di antara ditanya, kenapa kamu menjadi penghuni neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu adalah orang-orang yang tidak sholat, orang-orang yang tidak menegakkan sholat, kami orang-orang yang tidak menganjurkan sholat kepada anak dan istri kami, juga perkara-perkara yang bisa menghalangi seseorang pada kemudahan-kemudahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jawaban yang lainnya, qalu lam nakum nut'imul miskin. Kami juga adalah orang-orang yang dulu abai, tidak mau tahu tentang penderitaan saudara-saudara mereka. Dan ini perkara-perkara yang secara fakta, kemudian bagi seorang yang bertauhid kepada Allah, hendaknya dia memastikan sikapnya yang benar pada kesempatan-kesempatan yang menjadi nasihat. Karena Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji setiap kita pada apa yang kita miliki, dan Allah Subhanahu wa taala betul-betul akan mempertanyakan kepada apa-apa yang kemudian kita rasakan dan kita nikmati semasa kita hidup di dunia. Dan di antara nasihat ada 5 nasihat yang senantiasa yang kemudian harus dicek dan dicek selalu dalam keadaan kehidupan kita ini, sehingga kita benar-benar dalam melakoni kehidupan ini tidak berada menjadi orang-orang yang melawan daripada nasihat-nasihat itu. Karena lawan daripada nasihat itu adalah menipu. Seseorang yang merasa baik pada kondisi kehidupannya, dia merasa ini adalah tujuan hidupnya, inilah cara hidupnya, inilah gaya hidupnya, ternyata di luar daripada nasihat yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia sedang menipu dirinya. Sebagaimana iblis telah menipu daripada Adam alaihissalam dan Hawa, lalu dia bersumpah kepada di hadapan Adam dan Hawa bahwasanya dia adalah sebagai pemberi nasihat, padahal apa yang dia arahkan, yang dia nasihatkan adalah sesuatu yang betul-betul akan mengantar kepada kedurhakaan, kepada kemaksiatan, kepada kebinasaan. Wa qasamahuma inni lakum ala minan nasihin. Ucapan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan iblis mengaku dia menasihati kepada Adam dan Hawa pada urusan-urusan yang ternyata itu telah menjadi bukti yang pelanggarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adin nasihat, qulna liman? Qala lillah wa li kitabihi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim." Ada 5 hal yang senantiasa harus dinasihatkan kepada diri kita. Ya, nasihat yang pertama adalah apa-apa yang secara fakta kemudian Allah menguji kita. Bagaimana keadaan-keadaan yang di situ menjadi hak Allah, yang bisa jadi setiap kita harus membuktikan kita menjadi orang-orang yang memang menjaga daripada memperjuangkan meninggikan kalimat Allah di atas segalanya. Apa yang menjadi hak Allah pada keadaan-keadaan saat ini yang betul-betul sedang dinistakan oleh orang-orang yang kemudian betul-betul membenci agama Allah adalah kehormatan daripada Al-Quds, kehormatan Al-Aqsa. Itu adalah bagian yang semua kita jangan sampai tidak mau tahu tentang keadaan-keadaan yang nyata. Bahkan sebulan terakhir ini, bagaimana Zionis Israel betul-betul telah melakukan hal-hal yang semakin membabi buta, telah melakukan hal-hal yang merusak daripada kehormatan, terutama daripada tanah haram ketiga daripada umat Islam. Karena kata Nabi SAW, "La tushaddu rihal illa ila 3 masajid, al-Masjidil Haram wa Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa." Kata Nabi SAW, tidak diperkenankan seseorang yang mau bertauhid kepada Allah, lalu kemudian perhatiannya, upaya perbekalannya untuk melakukan perjalanan
yakni kecuali kepada 3 masjid yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Masjidil Haram di Makkah Al-Mukarramah, wa Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah, dan tentunya Al-Aqsa Asy-Syarif di Palestina. Maka ini 3 hal perhatian. Artinya 3 daripada syiar-syiar agama Allah ini menjadi hak Allah yang telah Allah pilih untuk seorang yang mampu bertauhid kepada Allah, harus senantiasa menjaganya, harus senantiasa meninggikannya. Dan tentunya ini menjadi nasihat karena keadaan Al-Aqsa saat ini betul-betul entah siapa yang salah, keadaan-keadaan yang kemudian semakin sulit, dan bahkan penistaan, bahkan penghalangan, bahkan penjajahan, bahkan pembantaian betul-betul terjadi di sekitar Al-Aqsa. Maka ini adalah menjadi tanggung jawab kepada kita semua, kaum muslimin yang mampu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada bangsa asli Palestina. Yang kedua, kepada kitabnya, dan tentunya ayat-ayat mengenai daripada Al-Aqsa adalah ayat-ayat yang senantiasa harus kita tadabburi, dan ini bagian dari hal-hal yang jangan sampai keadaan-keadaan yang terjadi kita tidak tahu ayatnya di mana tentang yakni kemuliaan Al-Aqsa, kemuliaan yakni tanah haram yang ketiga bagi umat Islam ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabadikan dalam Quran Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan bahkan bagaimana kemudian menjadi nasihat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dipersaksikan harus diperjalankan sampai kepada Masjidil Aqsa, yang kemudian kita menyaksikan dan bahkan kita mengetahui Al-Quran betul-betul mengabarkan kepada kita Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diangkat ke langit Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian daripada tempat tersebut, sehingga ini bagian daripada nasihat yang benar untuk kita betul-betul memahaminya. Lalu kemudian Nabi menyatakan, walil a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Berarti di sini ada 2 nasihat. Pertama, nasihat kepada para pemimpin dunia Islam. Maka hendaknya mereka betul-betul memaksimalkan apa yang bisa mereka lakukan, kebijakan-kebijakan, diplomasi ataupun hal-hal yang bisa mereka lakukan. Maka para pemimpin dunia Islam jangan sampai tidak mau tahu tentang keadaan-keadaan yang betul-betul sangat pahit, sangat menistakan daripada syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, terlebih kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Lalu kemudian pula hendaknya para pemimpin dunia Islam melihat bagaimana yakni kepemimpinan dunia Islam sejak Nabi SAW dan yakni para khalifah dan para pemimpin-pemimpin sebelumnya, bagaimana Al-Aqsa adalah bagian yang senantiasa menjadi misi dan visi yang penting untuk kemudian dibebaskan daripada duduk jenayah, daripada penjajahan, sehingga ini menjadi tanggung jawab bersama kebebasannya. Apatah lagi kemudian kita bagi negeri Kesatuan Republik Indonesia betul-betul memiliki komitmen perhatian besar sejak di awal kemerdekaannya, dan itu disepakati pada pembukaan Undang-Undang 45 bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan di sini betul-betul menjadi komitmen bangsa kita, penjajahan di atas dunia bukan hanya di atas bumi Indonesia. Berarti ini adalah bagian al-muslimuna ala syurutihim illa syartan ahalla haraman aw harama halalan. Semua orang yang mengaku bertauhid kepada Allah, ketika dia berjanji, maka dia betul-betul akan terikat oleh janji-janji selama janji itu betul-betul tidak berubah daripada hukum-hukum Allah. Dan kita persaksikan janji ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat mulia dan bahkan bagi menjadi bukti tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'matil muslimina wa 'ammatihim. Dan juga perkara-perkara menjadi nasihat apa yang terjadi, kesusahan-kesusahan, penderitaan yang terjadi di antara kaum muslimin. Maka sejak 1 bulan terakhir, media sosial seolah menjadi hujjah yang betul-betul senantiasa tiap detik, setiap saat sampai kepada kita. Maka jangan sampai hati itu betul-betul keras, kemudian kita tidak memikirkan apa daripada yang kita miliki untuk perhatikan, mulai daripada doa, pada harta, pada hal-hal yang kemudian mungkin Allah lapangkan pada diri kita, kemudian kita betul-betul menyalurkannya, kemudian kita betul-betul memberikannya untuk mengangkat penderitaan para saudara-saudara kita di Palestina. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani bima fihi min al-ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وكنا لننذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله.